Sekarang pertanyaan selanjutnya. Eh, Kenapa nih kalian itu tertarik banget buat masuk ke MAK? Siapa nih? Siapa duluan? Neng, 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 neng. Oh, yang nggak lulus dulu ya. Ya, yang nggak lulus dulu. Oke, jadi di MAK itu cuma 8 bulan. Kenapa tertarik sama MAK? Sebenarnya nggak tertarik guys. Emang setelah lulus dari pesantren yang awal itu pengennya sekolah di luar. Cuman dari ibu sama kakak itu nyuruh pesantren lagi. Tepatnya kakak yang nyuruh sih ke MAK. Awalnya nggak tahu MAK tuh apaan kayak gitu. Tapi kakak tahu gitu ya? Kakak tahu duluan karena ada temennya katanya, cuman nggak tahu siapa, belum pernah nanya. Terus ya udah nyoba daftar. Pas itu sempet pesimis sih bakalan gak lolos. Cuman yakinnya itu bahasa Inggris pasti masuk. Pokoknya tes yang berbau bahasa Inggris pasti masuk pas itu. Mungkin condongnya dulu di bahasa Inggris ya? Ya mungkin emang kebetulan pertanyaannya lebih gampang gitu ya. Oh. Terus ternyata nilai bahasa Inggris ini tuh malah 0. Jadi Kok bisa? ada kesalahan dari pihak panitia. Nah, terus ya udah akhirnya masuk, dijalanin, betah, temannya baik-baik, tapi akhirnya keluar juga. Alasannya kenapa? Nanti. Kamu ikutan sini. Nah, ini Afkar namanya. Ayo, nanti siapa Halo, lagi? itu namanya Afkar. Afkar itu nama kelas angkatan kita, El Afkar yang putra. Oke. Terus sekarang Vina, kenapa kamu milih MAK? Dulu pas lagi selesai lulus dari MTS tuh bingung. Jadi keinginan orang tua tuh pengennya aku ya fokus ke agama gitu, terus suruh ngelanjutin sekolah ke abroad atau ke luar negeri. Kebetulan kata ayahnya Nurul ada di Al-Hikmah tuh yang sekolahnya punya channel gitu, kerjasama sama luar negeri, itu MAK kayak gitu. Tahu nggak gengs, aku tuh nggak pinter orangnya, B aja, jadi cuma modal bismillah, nawa itu udah masuk kayak gitu aja sih. Oh gitu. Oke, sekarang Rijal. Waktu itu kenapa milih MAK itu berawal dari pas sanawiyahnya sebetulnya. Sanawiyah kan di sana. Terus melihat permasalahan umat yang sering jadi konflik itu kan konflik agama. Pasti yang diangkat itu isu agama yang jadi konflik. Entah itu nanti buntutnya kemana, buntutnya ke budaya, buntutnya kemana, yang jelas biasanya agama. Ya. Akhirnya pengen gitu menjadi bagian dari orang yang berperan membenahi umat dari sisi pengetahuan keagamaan. Itu Nah, di berat jawabannya, Al-Hikmah Boy. ada tuh Berbobot banget ya. unit yang memang spesifikasinya itu kajian keagamaan ya, maka itu akhirnya milihlah ke situ dan alhamdulillah keterima walaupun nilai bahasa Inggrisnya 0. Berarti condongnya bahasa Arab ya. Karena waktu itu emang bahasa Inggrisnya nggak bisa. Kita keterbalikan aja ya. Terbalikan. Ya. Berarti saling tuker aja lah. Nggak bisa. Dah? Iya. Tapi akhirnya keluar juga Jal ya. Tapi akhirnya waktu itu keluar juga sakit ya. Oh, karena sakit. Pikiran karena nggak kuat. Kalau saya keluar emang jujur, Nggak kuatnya. bukan nggak kuat, Apa? hafalannya banyak. Weh. Kayak kalau Nurul sendiri gimana tuh? Kalau aku dulunya malah nggak tertarik banget ke MAK awalnya. Tapi emang waktu MTS-nya berbasis bahasa gitu, bilingual. Cuman waktu ketemu sama Vina, keluarganya Vina itu saking pengennya mungkin Vina masuk ke Al-Hikmah, jadi sampai tahu MAK tuh seperti apa kayak gitu. Dan aku bahkan pengen awalnya pengennya masuk SMA. Iya benar. Udah daftar loh, udah daftar, ya? udah sampai mau dapat seragamnya gitu. Nah, pas Waktu itu itu sore-sore tuh, ya? Sore banget. Aku udah emang ke MAK. Udah mau ditutup malah itu. Nah, tadinya masuk MAK, masuk SMA karena suka sama pramukanya gitu. Jadi ada seragam pramukanya, tapi ternyata enggak ya. Enggak maksudnya cuman pakai atribut pramuka aja. Dan akhirnya pas mepet banget penutupan, kita diantar sama aku yang diantar ke pihak SMA-nya buat pindah ke MAK
gitu. Jadi kayak mutasi gitu ya. Mepet banget gitu. Jadi pindah ini aja, pindah registrasi ke MAK-nya kayak gitu. Dari Karena pagi, dari waktunya pagi itu kan pendaftaran banyak ya, sampai ribuan. ngantri Itu aku banget. emang udah fokus di MAK, udah ke Alia. Nurul itu udah fokus Udah di fokus SMA. SMA. Terus sore waktu orang tua kita udah selesai ngurusin urusan kita, mau pulang tiba-tiba berubah pikiran. Bukan mama sama Mama bapak sama sih bapaknya. bilangnya Udah ya bareng udah aja, barengan kayak aja gitu. sama Vina gitu biar Langsung, satu ini satu- lagi satu kayak waktu itu juga ya, langsung. Terus ya udahlah mantepin Bismillah dengan berat hati mungkin ya. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah lulus kesetannya. Oke, pertanyaannya, pertanyaannya, Goyap ya. hal yang paling disukai sama yang paling dibenci selama kalian ada di pesantren, tepatnya di Al-Hikmah ya. Hal yang dibenci kepada orang Bebas, Atau apapun kemana? itu, apapun itu, bebas. Dari Vina dulu deh. Lagi mikir. Oke. Lagi Hal mikir yang jawaban. paling apa ya? Yang paling sukai dulu deh. Yang suka dulu ya. Hal yang paling disukai itu kita tuh benar-benar kayak keluarga sih ya. Menurut aku di pondok ya. Ini pondok apa MAK nih? Dia Apapun makalah, ya. tepatnya maka. MAK ya. Kalau di pondok sendiri itu emang kita diajarin buat kekeluargaan banget, rukun, intinya rukun. Kayak kita hidup bertetangga gitulah sama teman-teman yang lain. Terus yang bikin senangnya punya banyak teman dari berbagai daerah. Yeay. Ketemunya anakin lagi. Beneran loh, temennya tuh se-Indonesia. Ada yang dari Iya. Papua kan ya? Papua ada, Kalimantan ada, Ya banyak sih. banyak. Terus dari luar Jawa Barat tuh banyak banget kayak gitu. Ya Sumatera bahkan banyak. guru-guru kita juga ada yang dari luar Iya, negeri kok. Iya, bener Terus yang banget. paling yang nggak disukain disukai- apa tuh? Yang nggak disukai itu kalau lagi event-event kita harus cepet-cepet. Contohnya bangun tidur harus ke masjid, harus cepet-cepet kita jamaahnya tuh di jadwal banget ya. Disiplin Jadi, lah ya. Disiplin, pokoknya di sana tuh diajarin disiplin lah. Kalau di pondok tuh kayak militer gitu, seneng deh, seru. Nah itu kalau misalnya bangun tidur, kita harus cepet-cepet ke ambil wudhu atau ambil air, buset. Ngantrinya bejibun. Santrinya tuh ribuan guys, 6 ribuan ya kan? Kalau di listnya sih ada 7.000 ya, Ada hampir ya. 7.000. Emang Hal yang paling disukai itu sebetulnya hampir sama tadi yang Pina jawab itu ya, kekeluargaan. Jadi sebetulnya Rizal mondok jauh di sana nggak ada saudara, tapi teman-teman itu terutama kakak kelas itu kayak benar-benar anggap kita itu kayak saudara gitu. Gak Sama- dibeda-bedain ya. Ya, nggak Ini orang dibeda-bedain. Jawa Barat nih, orang Jawa Tengah nih, enggak. sakit juga benar-benar Cuman keamanan dianterin sih yang agak gitu. galak. Itu tugasnya. Notis Oh, itu tugasnya. keamanan ahli itu mah. Maaf Ahi. Itu sih yang paling di Kalau yang nggak disukain apa Jal? kalau yang paling nggak disukai itu pas kita lagi butuhnya sama sesuatu barang misalkan gitu ya. Terus barangnya dipakai nggak bilang-bilang Kesok. gitu. Atau lupa ngebalikin Atau gitu lupa ya. ngebalikin. Jadi pas kita butuh nggak ada. Mungkin kalau misalkan nggak lagi mau dipakai sih ya masih rada mending sih, walaupun itu juga yang nggak baik sih. Contohnya apa tuh, kayak gayung mungkin ya ember. Ya bisa itu, atau sendal, atau Oh iya, sendal. atau apapun lah, Kitab barang sih, gitu. kitab atau juga ya. kitab, apalagi kitab. Kalau kitab hilang tuh aduh pusing banget. Pusing kalau belinya lagi lumayan. Jadi itu Jal. Bukan hanya soal belinya, kalau dipikir sih. Karena barang yang kita jaga tuh sebenarnya walaupun itu mahal atau enggaknya gitu ya, lebih berharga gitu sebenarnya. Terutama kalau pengajian kan itu nyariin lagi loh keterangan. Nah, Iya, catatan-catatan itu kan penting banget. Penting guys. Nggak semuanya bisa kita tangkap langsung. Keterangannya. Berarti Gitu itu sih. ya jawabannya. Ya. Terus guys, mohon maaf ini Rizal emang disuruh pulang ya, Iya, buru-buru, jadi- masih perawan. Sorry dulu guys, soalnya kita Bawa bawa anak perawan. Wah, anak perawan maksudnya. perawan, bukan Adenya. dia, Jadi nggak boleh pulang terlalu sore ya. Iya. Oke Jal, hati-hati di jalan Jal. Iya. Hati-hati di jalan. Dadah guys. Sampai ketemu lagi. Bye, see you again. See you. Oke, kalau yang aku sukain itu berbeda mungkin ya. Waktu dulu di pesantren yang sebelumnya itu nggak terlalu seketat ini gitu. Sukanya karena itunya mungkin
bikin disiplin lah, bikin disiplin semua santriwatinya. Yang nggak disukainya pas lagi datang ke apa ya, ke pesantren itu kan karena jauh banget ya, dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ya, lumayan lah jaraknya, beberapa meter dan 5 jam buat ke sana. Nah, yang nggak paling disukainya, ya Allah ini aku kayak sendiri kayak gitu. Capek banget ya? Kayak capek banget, terus juga Terus kita harus naik angkot ya. Kalau naik misalkan kita ke sana naik mobil bis nih, kendaraan umum. susah juga Masuk ke kalau dalamnya tuh misalkan- kita nggak bisa langsung, Nggak jadi bisa harus langsung. turun di pinggiran Di jalan. pinggiran jalan, terus Nanti jalan ada lagi, kayak gitu. ada jalan lagi tapi nggak bisa 2 mobil, cuma satu jalan satu aja. jalan. Nah, terus si apa ya? Karena orangnya belum kenal mungkin ya pas awal-awal. Ya itu ngerasa shock banget, kok sendiri ya gitu. Dan untungnya nggak terlalu sendiri banget, ada Vina kan yang awalnya, dan aku tuh tergantung banget sama Vina, kemana-mana maunya sama Vina gitu. Cuman pas lagi kesini-sini ya agak menjauh karena punya habitat yang semakin- berbeda, makin habitat yang banyak, berbeda kita makin gitu. punya banyak kenalan. Punya banyak kenalan. Malah aku lebih jarang banget ketemu sama Vina. Vina itu artisnya MAK. Wow, angkatan kita ya berarti artisnya. Angkatan kita artis tersibuk gitu. Terus kalau aku nih, yang paling disukanya mungkin yang pertama sama sih. Jadi teman itu rasanya keluarga. Bahkan kalau dibilang gini nih ya, nggak ada temen yang ngajak kompak ke hal yang negatif. Kayak misalkan kita tuh sering banget nih mau di SMA luar ataupun di pesantren, itu yang namanya tidur pasti ada ya. Kita tuh nggak pernah ada kayak gitu. Bahkan aku masuk ke sana tuh pun kaget. Jadi semua anak tuh benar-benar berusaha untuk belajar tuh fokus. Gak tau kalau di cewek gitu nggak? Iya sih. Jadi benar-benar yang tidur tuh kayak misalkan aku ngantuk nih, itu mata pakai balsem, benar-benar biar nggak ngantuk. Caranya gimana? Itu anak-anak di kelas. Biar Pokoknya tetap bisa belajar gitu ya. jadi terus satu lagi nih, kalau misalkan ada pelajaran yang kita nggak bisa, itu temen dari sekelas itu Ya, nyoba untuk ngajarin gitu loh, biar kita sama-sama paham gitu. bukan untuk menggurui ya. Ya bukan untuk Tapi menggurui, tapi biar- emang pengen biar maju kita bersama tuh, gitu biar loh. kita tuh semuanya Sama rata, gitu, sama rata nggak kayak ada gitu. yang Jadi nggak ada yang pintar, bodoh, nggak ada yang kayak bodoh kayak Nah, gitu. Itu juga yang aku rasain. Ya, terus yang kedua senior nih. Senior tuh bener-bener baik, bisa dibilang kayak kakak kandung deh. Semuanya itu rangkul banget. Bahkan aku sendiri sampai yang risih sendiri. Jadi gini, senior itu pengen ngajarin kita, ngajarin kayak hal-hal pelajaran yang belum kita pahami. Tapi biasanya kan jarang gitu loh ada senior yang melakukan hal itu. Biasanya kayak minta makanan atau malakin lah kayak gitu biasanya kalau di cowok ya. Nah ini malah keterbalikannya dari itu Malah yang berbagi ya. malah berbagi gitu loh. Terus yang paling nggak disukain, yang pertama hafalan. Yang kedua hukuman dari salah satu ustadz, dari salah satu guru. Itu hukumannya apa ya, kalau di pesantren itu kan pakai kopiah, peci hitam tuh buat sekolah. Nah itu hukumannya tuh si pecinya tuh dilemparin ke kolam. Sedangkan peci itu kalau kena air itu rusak, karena emang terbuat dari kardus si pecinya tuh dalamannya tuh. Mungkin salah satunya itu. Cuman sampai saat ini itu yang paling berkesan menurut saya, hukuman yang paling berkesan gitu sih. Tapi kalau kita enggak sih, enggak kerudung ya. Kalau- sepatu, kita tuh sepatu. Oh sepatu. Sepatu sebelah. Sepatu itu sumpah, sepatu itu hal yang paling berharga banget ya. Iya Harga sih. diri banget gitu. Kalau misalnya dari sekolah mau ke asrama, Nyeker, dilihat, bayangin loh. tuh Harga itu. diri kita di mana gitu. Dan Pas sedangkan ketahuan kita itu pulang, dihukum, kayak gitu. Sedangkan kita pulang tuh sore ya. Iya, Selalu sore. sore. Dan semua santriwati itu udah lagi mau ini ya, Ya, mau sholat. Iya, Persiapan sholat. Gimana kalau misalnya kita baru pulang itu, teman-teman yang MA lain itu mereka udah pulang duluan. Dari Iya, jam betul. berapa? dari jam Ala 3, dari jam 3 setengah 4 lah. Iya, kalau kita pulangnya Kalau kita jam Kita 5. lebih mepet maghrib mepet sih. maghrib. Soalnya ada pelajaran tambahan nggak sih kalian dulu? ada lah, Ada ya? Dovi Ada, kan. ada. Terus udah ada. kalau mereka itu jam segituan tuh pas lagi jamaah semuanya, habis Iya. ngaji semuanya,
letaknya masjid di tengah-tengah di antara asrama dan sekolah. Bayangin loh, Bali. Ketika kita nggak pakai lewat, sepatu, kayak apa pakai rasanya? sepatu setengah, satu doang malah. Cewek itu masjid itu tempat kumpul sentral, cowok-cewek itu masjid gede banget. Sekali keluar. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita pulang dalam keadaan kayak gitu ya harus lewat aja gitu ya. Dan untungnya dulu tuh pernah punya ide buat bawa sendal ke sekolahan, bener nggak? Iya, jadi kita nggak malu-malu banget kan buat nyekernya ya, cari aman. Jadi ketika di itu kita punya cadangan. Oke.